Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas surat Az-Zukhruf ayat ke-81 sampai ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Allah berfirman yang artinya, katakanlah, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, fa ana awwalul abidin, maka akulah kata Nabi Muhammad, orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Maha suci Rabb yang memiliki langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu, maka biarlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Ayat ini merupakan bantahan untuk musyrikin Mekah dan yang semisal dengan mereka, ya, seperti Yahudi dan Nasrani, yang mengatakan, musyrikin Mekah mengatakan bahwa malaikat itu adalah banatullah, anak perempuannya Allah. Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Nasrani mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun.
Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anaknya Allah. Dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka itu. Bagaimana kemudian mereka sampai berpaling? Taib. Jadi musyrikin Mekah, Yahudi dan juga Nasrani sama-sama memiliki keyakinan yang batil, keyakinan yang menyimpang bahwa Allah itu memiliki anak. Taib. Qul in kana lirrahmani, katakanlah jika benar Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, di sini penetapan nama Ar-Rahman bagi Allah yang terkandung di dalamnya sifat rahmah, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Nama Allah Ar-Rahman ini sering diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Sampai dikatakan sekitar 57 kali penyebutan nama Allah Ar-Rahman di dalam Al-Quran. Apa artinya Ar-Rahman, Ibu? Maha apa? Pengasih. Kalau Ar-Rahim, penyayang. Apa bedanya? Maha pengasih, semuanya dikasih. Kalau maha penyayang, tidak semua disayang. Ya, kalau terjemahan tuh bisa saja. Ar-Rahman maha pengasih, maha penyayang sama saja boleh. Maha pengasih, maha penyayang, atau maha penyayang, maha pengasih. Itu sama saja karena dari akar kata yang sama. Rahmah. Begitu. Adapun dari sisi makna syar'inya, nah disitulah kita akan melihat perbedaannya. Kalau Ar-Rahman itu Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat maha luas. Meliputi segala sesuatu. Manusianya, jinnya, tumbuhannya, hewannya, orang jahatnya, orang baiknya, semua mendapatkan jatah rahmat Allah. Nah, itu kandungan dari makna Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim itu rahmat khusus. Ar-Rahim itu Dzur-Rahmah Al-Wasilah. Zat yang memiliki rahmat yang sampai hanya kepada orang-orang beriman saja. Jadi Rahman untuk rahmat yang umum, sedangkan Rahim untuk rahmat yang khusus. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu terhadap orang-orang beriman rahima, maha pengasih. Artinya rahmat Allah kepada orang-orang beriman itu rahmat khusus, bukan sekedar rahmat umum. Adapun kepada seluruh makhluk secara umum, maka rahmat Allah meliputi mereka semua secara umum. Begitu. Nah, bedanya dengan rahim, rahmat umum dengan rahmat khusus itu, kalau rahmat umum itu cakupannya adalah apa yang memenuhi kebutuhan lahiriah makhluk Allah. Sedangkan rahim apa yang memenuhi kebutuhan batiniyah. Kalau sandang pangan papan, semua orang dikasih. Jahatnya, orang baiknya, mukminnya, kafirnya, semua dapat. Ya, dikasih.
apa yang memenuhi kebutuhan zahir, kebutuhan lahiriah. Tapi ilmu, iman, amal soleh, semangat dalam beribadah, ini rahmat khusus yang hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman saja. Tentu dengan kadar yang berbeda-beda, sekadar dengan kualitas imannya masing-masing. Semakin kita berupaya meningkatkan kualitas iman kita, maka semakin besar jatah rahmat khusus Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Taib. Itu nama Ar-Rahman. Sudah sering berulang-ulang pembahasan seperti ini. Berikutnya, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Jika benar Ar-Rahman memiliki anak, maka akulah, kata Nabi, orang yang mula-mula akan memuliakan anak itu. Baik. Kalau seandainya atau jika benar, jawabannya apa, Ibu? Tidak benar Allah itu punya anak. Tidak terjadi dan tidak akan pernah terjadi Allah itu punya anak. Ini taruhlah kalau Allah itu punya anak, Nabi menyatakan aku orang yang pertama kali memuliakannya. Begitu. Tapi kenyataan itu enggak terjadi. Mustahil Allah itu memiliki anak. Mustahil. Kenapa? Kenapa, Bu? Kalau Allah itu memiliki anak, Tuhan itu memiliki anak, atau Tuhan itu anak dari bapaknya Tuhan. Jadi gimana? Bagaimana? Kepiye, Ibu? Ya. Ya berarti tidak layak menyandang predikat Tuhan. Ya kan? Tuhan itu mesti berdiri sendiri, maha kaya, tidak butuh kepada siapapun. Sebentar. Anak itu butuh nggak sama orang tua? Orang tua butuh nggak sama anak? Berarti kan saling membutuhkan. Ada asas saling membutuhkan. Ya tidak, Ibu? Ibu pada punya anak? Butuh nggak sama anak? Butuh apa, Bu? Butuh transferan. Butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh bakti mereka ke kita, terutama saat kita nanti sudah tua. Kan begitu, Ibu? Mau punya anak 10, kemudian 10-10-nya nggak ada yang perhatian. Buat apa tuh punya anak? Ini 10 anak, semuanya sukses, semuanya berkelimpahan, tapi orang tuanya sudah jompo, nggak ada yang peduli. Berarti kan orang tua mesti butuh anak-anak. Anak juga butuh orang tua. Berarti ada asas saling membutuhkan. Nah, kalau Tuhan kemudian beranak, diperanakan, ya tidak layak dong jadi Tuhan. Tuhan itu harus maha kuat, maha kaya, maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada siapapun. Itu baru Tuhan. Nah, kalau masih butuh, gimana nanti Tuhan kalau kemudian anaknya tidak berbakti? Oh, Tuhan sedang sedih. Nanti ngurus makhluknya bagaimana? Kebayang, Ibu? Tuhan sedang marah-marah, ya nanti dihancurkan ciptaannya.
Ini tidak layak disandang bagi predikat ketuhanan. Sifat ilahiyah itu ya tersucikan dari apa? Dari membutuhkan siapapun. Ya Hayyu ya Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Maha hidup, maha berdiri sendiri. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. As-samad. Justru seluruh makhluknya bergantung kepadanya. Nah, kalau Allah itu punya anak, berarti Allah tidak terselamatkan dari ketergantungan kepada anak. Kalau Allah itu anak dari bapaknya, berarti ya, dia tidak terselamatkan dari ketergantungan kepada orang tuanya. Maka ini mustahil ada pada Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, batilnya keyakinan, di faedah ketiga, batilnya keyakinan bahwa Allah itu memiliki anak. Dan batilnya penyembahan terhadap yang dianggap sebagai anak Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Esa, tersucikan dari memiliki anak. Allah berbeda dari makhluknya. Jika Allah diperanakan, berarti sama saja dengan sesuatu selain Allah. Apa bedanya kemudian Allah dengan makhluk? Kalau kemudian Allah itu adalah anak atau diperanakan, memiliki anak atau diperanakan. Taib. Jadi tidak ada perbedaan antara Khalik dengan makhluk. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga membantah akidah batil ini. Banyak sekali. Di surat Al-An'am ayat 101, Badi'us samawati wal ar, anna yakunu lahu walad, wa lam takul lahu sahibah, wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia pencipta langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana dia memiliki anak padahal dia tidak memiliki istri. Jadi bagaimana dikatakan Allah itu punya anak, terus kalau punya anak istrinya siapa? Akhirnya kan ada jenis kelamin yang mesti ditentukan. Istrinya siapa? Atau kalau misalkan dia perempuan, suaminya siapa? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Ini rusak akidah. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Di surat Yunus ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalu takhadzallahu walada subhanahu wal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Allah mempunyai anak, maka subhanah, maha suci dia. Huwal ghani, dialah Allah yang maha kaya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini semuanya bantahan, sanggahan kepada orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu memiliki anak. Di surat Maryam ayat 88 sampai 91. Allah juga berfirman, wa qalu takhadzar rahmanu walada, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Ini akidah yang batil, keyakinan yang mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda.
Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Dan ini bukan ucapan ringan. Ini ucapan berat. Pertanggungjawabannya berat. Kalau orang mengucapkan tentang Allah, bahwa Allah itu punya anak, maka hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Dan bumi belah, gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa bahwa Allah yang Maha Pemurah itu memiliki anak. Anda'u lirrahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Di surat Az-Zumar ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Lau aradallah ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha, subhanahu huwallahul wahidul qahhar." Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakannya. Maha suci Allah, dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Barakallahu fiikum. Ya, kan jadi pertanyaan gitu ya. Untuk orang Nasrani misal. Kenapa Allah itu kalau memang memiliki anak, bisa mengambil anak, kenapa cuma Nabi Isa saja? Sedangkan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, siapa paling istimewa? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad tidak diangkat jadi anaknya juga? Tidak dijadikan sebagai anaknya? Ke Yahudi juga demikian. Kenapa anak Allah cuma Uzair saja? Begitu. Ke orang-orang musyrik kita katakan, kenapa Allah hanya punya anak perempuan, yaitu para malaikat? Terus anak laki-lakinya mana? Begitu kan? Jadi kalau Allah, sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya. Dan mungkin satu anaknya gitu ya. Kalau Tuhan itu dikatakan maha kuasa, maha kaya, ya, tentu dia akan mengambil banyak anak. Barakallahu fiikum. Nah, ini semua ya sanggahan atas kebatilan akidah yang menyatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Allah itu wahid, al-qahhar, Maha Esa, lagi al-qahhar, Maha mengalahkan. Di surat Al-Ikhlas yang sering kita baca, jelas sekali. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakan. Allah tidak punya anak, Allah juga bukan anak dari orang tua tertentu. Ditegaskan oleh Nabi di riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Nabi menyampaikan hadis qudsi. Qala Allah, kadzdzabani ibnu Adam. Walam yakun lahu dzalik. Wa syatamani walam yakun lahu dzalik. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadallahu walada wa anal ahadus samad lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kuf'an ahad. Allah berfirman, kata Nabi, anak Adam telah mendustakanku dan tidak pantas baginya berbuat seperti itu. Yang kedua, anak Adam juga mencelaku dan tidak pantas baginya berbuat seperti itu. Jadi manusia telah mendustakan Allah, sebagian manusia telah mencela Allah, mensyatam Allah. Baik. Bagaimana sebagian Ibnu Adam dikatakan mendustakan Allah? Maka Allah sampaikan, adapun pendustaannya adalah dia berkata bahwa dirinya tidak akan kembali kepadaku, padahal dia telah diciptakan olehku.
Ini maksudnya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Nggak ada hari kebangkitan itu. Manusia mati ya mati, selesai urusannya. Dia tidak meyakini adanya hari kebangkitan, adanya hari di mana manusia akan kembali kepada penciptanya, yakni Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tegaskan, bentuk pendustaan sebagian anak Adam kepadaku adalah dia menganggap bahwa dirinya tidak akan kembali kepadaku, padahal dia telah diciptakan olehku. Jika dibandingkan penciptaannya pertama kali dengan pengembaliannya, sangat mudah ya, untuk mengembalikannya. Menciptakan pertama kali dengan mengadakan sesuatu yang sudah diciptakan. Mana yang paling mudah, Ibu? Mengadakan sesuatu dari tidak ada, ya, menjadi ada, dengan mengadakan sesuatu yang tadinya memang sudah ada. Mana yang lebih mudah? Yang kedua, mengadakan sesuatu yang memang sebelumnya sudah ada. Nah, manusia itu kan dari awal Allah ciptakan. Ibu, dulu ada enggak Ibu? Dulu ibu-ibu ada? Tidak ada. Kita enggak ada. Allah adakan, Allah ciptakan kita. Mudah bagi Allah. Bertemulah orang tua kita, begitu ya. Entah di mana ketemunya. Bereng aja nikah. Tiba-tiba hamil, tiba-tiba lahir kita. Kan begitu. Mudah bagi Allah. Dari yang tadinya tidak ada jadi ada. Mudah bagi Allah. Apalagi yang asalnya ada, diadakan lagi. Nah, hari kebangkitan nanti, setelah manusia mati, manusia kan berarti sebelumnya ada, kemudian mati, berpisah, ya, ruhnya dari jasadnya. Kemudian Allah adakan lagi dia. Allah bangkitkan. Mudah enggak? Mudah. Wong tadinya sudah ada. Artinya bahan-bahannya kan masih ada, Ibu. Mungkin tulang belulangnya kan begitu. Dulu tidak ada itu. Awal kita diciptakan enggak ada bahannya apa. Enggak ada. Betul-betul dari awal. Nah, kalau membangkitkan, berarti kan dari sesuatu yang sudah ada. Wa huwa ahwanu alaihi. Tentu itu mudah. Sangat mudah bagi Allah. Demikian. Nah, itu pendustaan anak Adam. Mereka mendustakan hari kebangkitan. Mereka menganggap bahwa kami tidak akan dibangkitkan, kami tidak akan dikembalikan kepadanya. Kemudian yang kedua, nah di sini poin kita, wa amma syatmuhu, sedangkan pencelaan manusia kepadaku, kata Allah, adalah dia berkata, ittakhadzallahu walada. Allah itu punya anak. Allah itu punya anak. Ini syatam. Ini celaan. Pencelaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Allah, aku adalah Al-Ahad. Aku adalah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. As-Samad, tempat bergantung setiap makhluk. Lam alid wa lam ulad. Aku tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada yang semisal denganku. Tidak ada yang sekufu denganku. Barakallahu fikum. Nah, itu syatamnya sebagian anak Adam kepada Allah. Baik. Pelajaran yang keempat. Penetapan kekhususan Allah dalam rububiyahnya. Ini di ayat 82-nya ya. Subhana rabbis samawati wal rabbil arsy amma yasifun. Ya, sebagai sanggahan. Jadi ayat tersebut sebagai sanggahan bagi orang-orang yang meyakini Allah itu punya anak. Maka Allah nyatakan, Allah sanggah maha suci Allah, Rabb.
pemilik langit dan bumi, pemilik arsy. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Taib. Nah, pada kalimat Rabbis samawati wal ardi wa rabbil arsy, di sini penetapan kekhususan Allah dalam rububiyahnya, bahwa Allah adalah Rabb, pencipta, pemelihara, pemilik langit dan bumi, pemilik arsy dan seluruh makhluk yang lainnya. Dan rububiyah itu tastalzim al-uluhiyah, melazimkan ketundukan secara uluhiyah. Kalau orang meyakini bahwa penciptanya adalah Allah, pencipta alam semesta ini adalah Allah, maka kelazimannya dia wajib tunduk patuh beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayat berikutnya surat Az-Zukhruf ayat 83-nya. Allah sampaikan fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahum alladzi yu'adun. Maka biarlah mereka tenggelam dalam kesesatan. Fadharhum, biarkan mereka tenggelam dalam kesesatan. Wa yal'abu, dan bermain-main sampai nanti mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Baik. Nah, ada yang mirip dengan ayat ini. Ibu bisa lihat di surat At-Tur ayat 45. Mirip. Yang paling mirip Al-Ma'arij ayat 42. Di surat At-Tur ayat 45, fadharhum hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi yus'aqun. Biarkanlah mereka dalam kesesatan hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Di ayat ini tidak ada wayal abu. Hatta yulaku yaumahumul ladzi, nah itu sama. Tapi di sini fihi yus'akun. Baik, yang paling mirip surat Al-Ma'arij ayat 42, mirip itu. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun. Mirip persis Ibu ya. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan, kebatilan, dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Dan ayat-ayat yang mirip itu ya banyak ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ada sekian puluh kali di surat Ar-Rahman. Kemudian di surat Al-Mursalat itu juga ada ayat yang berulang-ulang. Di surat Al-Mursalat. Ayat apa itu Ibu? Di surat Al-Mursalat. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Itu kan berulang-ulang juga. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya dari ayat ini, ayat 83 surat Az-Zukhruf, kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa apa yang ada pada musyrikin dan yang semisal dengan mereka berupa keyakinan yang batil dan beragam penyimpangan serta pembangkangan. Allah menyebutnya dengan ungkapan la'iban, bermain-main. Juga al-khawd fil batil, tenggelam dalam kebatilan. Jadi Ibu, hanya orang-orang beriman yang hidupnya tidak main-main.
Orang-orang kafir itu seserius apapun mereka, sejatinya mereka itu laib. Yal'ab. Ya mereka itu bermain-main. Akidahnya akidah bermain-main. Ya kan? Ibadahnya juga main-main. Ya. Nyanyi-nyanyi. Main-main itu. Ya kan Ibu? Jingle bell, jingle bell. Ya. Main-main. Apalagi orang-orang di luar Islam main-main semuanya. Keseriusan, kesungguhan ibadah mereka kepada berhala itu sejatinya main-main aja. Al-hayat, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan untuk kehidupan akhirat. Apa itu? Ibadah kepada Allah semata. Beriman, beramal saleh, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu baru namanya kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan hayatul mukmin, kehidupan orang-orang beriman. Adapun kehidupan orang-orang kafir, seserius apapun mereka, mereka sejatinya main-main. Main-main dalam keyakinan, main-main dalam ibadah. Begitu kan? Main-main dalam muamalah, main-main aja. Dunia, karena dunia ini permainan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi orang beriman, sebentar waktu yang mereka lakukan, yang mereka gunakan. Tapi di atas iman dan amal soleh, maka sejatinya itu kesungguhan yang luar biasa. Makanya kita diajarin khusyuk, ya diajarin ibadah-ibadah hati yang sangat luar biasa. Taib, sedang sibuk dunia saja, hatinya enggak tersibukkan oleh dunia. Jadi itu laib. Akidah mereka ini akidah laib. Ya main-main saja, menduga-duga saja. Barakallahu fikum. Berikutnya, ayat ini menjadi peringatan keras kepada kaum musyrikin dan yang semisal dengan mereka yang selalu menentang dan mengingkari seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan keras bagi mereka bahwa mereka itu pasti akan mendapatkan balasan setimpal atas segala pembangkangan, penyimpangan, permainan mereka. Semua itu nanti akan dibalas dengan balasan setimpal pada hari yang telah Allah ancamkan, telah Allah janjikan kepada mereka. Hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Baik. Kemudian pelajaran terakhir, terus-menerus tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main, terlena dengan dunia. Ini merupakan sifatnya orang-orang kafir. Jadi hidup itu jangan bermain-main. Ustaz, saya suka bermain-main sama cucu. Gimana, Bu? Sudah tua, tapi saya juga senang main-main, Ustaz. Itu namanya masa kecil kurang bahagia. Iya, main-main di sini maksudnya ghaflah, lalai. Dia menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Nabi main bersama Hasan, Hussein, bercanda. Nabi mencandai anak-anak kecil. Nabi bermain dengan anak kecil. Itu contoh keteladanannya ada. Gitu ya. Tapi bermain-main yang kemudian menjadikan orang itu kafir, terjatuh ke dalam kekufuran, penyimpangan, meninggalkan yang wajib sampai melakukan yang haram. Nah, bermain-main seperti itu tuh yang tidak boleh.
terlena dengan dunia yang menjadikan orang itu lalai dari kehidupan akhirat, tenggelam terus-menerus di dalam kebatilan, tidak ada tobat-tobatnya. Ini karakternya orang-orang kafir. Di surat Al-Anbiya ayat 2 sampai 3 Allah sampaikan, "Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadza illa basharun mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun." Tidak datang kepada mereka suatu peringatan, tidak datang kepada mereka ayat Al-Quran, satu ayat Quran pun yang baru diturunkan dari Rabb mereka, melainkan mereka mendengarnya sedangkan mereka bermain-main. Begitu ya sifatnya orang kafir. Kalau ayat Quran dibacakan, termasuk sifatnya orang-orang munafik. Mereka berusaha untuk tidak mendengarkannya dengan saksama. Wal ghaufi. Ya bahkan mereka memerintahkan supaya bikin kegaduhan. Sehingga ayat yang dibacakan disampaikan oleh Nabi itu tidak kedengaran dan tidak terdengar. Hanya hati-hati nih. Kalau ayat sedang dibacakan jangan suka gaduh sendiri. Adab ketika belajar agama, belajar ilmu agama, apalagi pelajarannya pelajaran Quran, jangan suka bikin kegaduhan. Karena itu karakternya orang-orang kafir. Taib. Lahiyatan qulubuhum. Hati mereka dalam keadaan lalai. Wa asarrun najwa alladzina zalamu. Dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Hal hadza illa basyarum mithlukum. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun? Maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Nah itu waswiswus. Jadi ketika Nabi itu menyampaikan ayat, ya tadi ya keadaan mereka itu mereka tidak mendengarkan. Mendengarkannya tidak dengan seksama. Mereka bermain-main. Mereka lalai hatinya. Dan kemudian mereka wa asarrun najwa. Tahu najwa? Kemarin sudah dibahas ya. Ada sir, ada najwa. Najwa itu apa? Bisikan. Najwa itu bisikan. Wa asarrun najwa. Dan mereka mensirkan bisikan. Nah, itu waswiswus tadi. Ya. Dia bilang kepada orang di sampingnya. Allah menyebut mereka dengan orang-orang yang zalim. Hal hadza illa basyarum mithlukum. Ini orang biasa saja. Muhammad itu orang biasa saja. Sama seperti kalian. Mau kamu ngambil sihirnya? Itu sihir tuh yang dibacakannya itu. Ya. Mau diambil sihirnya. Begitu. Mereka waswiswus begitu. Mewaswiswuskan siapa? Nabi Muhammad SAW yang sedang menyampaikan ayat-ayat Quran. Begitu. Dan waswiswus begitu itu kan kerjaannya setan. Jadi yang suka begitu berarti ibu yang bilang ya. Yang suka waswiswus ketika pengajian berarti siapa? Siapa, Bu? Setan. Ibu-ibu yang bilang setan katanya. Setan bangsa manusia. Yuwaswisu fi sudurinnas. Gitu ya. Itu nah Ustaz pecinya nyengsol begitu. Sampai tai matanya Ustaz saja kelihatan gitu. Ustaz kayaknya belum mandi itu. Dia bisik ke yang di sampingnya. Barakallahu fikum. Nah itu namanya waswiswus. Wa asarrun najwa. Ya bisikan-bisikannya itu disirkan.
Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya orang itu tidak terpengaruh oleh ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di surat Al-Hijr ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkanlah mereka di dunia ini makan, bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Jadi kerjaannya makan, kerjaannya senang-senang, mereka terbuai oleh angan-angan kosong. Itu orang-orang kafir. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya kita akan lihat ya, bagaimana orang-orang kafir itu ya berlebih-lebihan di dalam makan, bersenang-senang. Ya semua kalau bisa dimakan, dimakan. Kucing dimakan, ya tikus dimakan, anjing dimakan, ya ular dimakan, ya kan, kodok dimakan, buaya dimakan, semua dimakan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Terbuai dengan angan-angan kosong. Jadi ya hidup di dunianya hanya untuk dunia. Yang penting perut kenyang, syahwat tersalurkan, duit banyak, bisa senang-senang. Sudah begitu. Ya. Hidupnya hanya seputaran itu. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah ta'ala. Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ayat ke-84 insyaallah dan seterusnya. Sisa berapa ayat, Bu? Tadi kita sampai 83 ya. Semua ayatnya ada 89. Berarti tinggal 6 ayat. Insyaallah sebelum Ramadan sudah selesai. Berapa hari lagi Ramadan? Sebulan lebih dikit ya. 40 harian lagi lah ya. 4 5 mingguan lagi lah. Taib. Ramadan masuk, Ibu? Insyaallah, Ustaz. Nanti kabari saja. Seperti tahun lalu. Berarti Ramadan bisa surat setelahnya. Nah, Ustaz. Asyura. Baik Ibu, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.